Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mulai dari tahun ini sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Pak Kajari bersama stafnya. Kemarin kita sudah expose menyangkut program kegiatan yang pertama jalan produksi mendukung hilirisasi kelapa sebanyak 10 titik dan itu kami mohon menyurati ke Pak Kajari dan beliau sangat berespon adanya pendampingan hukum yang kami minta dan Pak Kejari sangat menerima baik dengan dalam kegiatan masing-masing bidang dan nanti didampingi juga oleh pihak kejaksaan untuk sampai selesai dari 0% kegiatan sampai 100%. Nah, yang ini yang kami sangat mengharapkan dan saya sudah menyampaikan secara lisan kepada Pak Seda dan beliau sangat merespon itu dan kami akan lanjut mulai di bulan Juni pekerjaan jalan produksi dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu. Yang sementara ini ada beberapa program dari kementerian kementerian yang ada yang masuk ke Halmahera Utara. Ya, baik, terima kasih. Kita di tahun ini itu mendapat program kegiatan yang kemarin Pak Menteri Pertanian telah tiba di Halut untuk mengunjungi PT Niko dalam hal ini untuk produk-produk turunan dari kelapa itu sendiri. Itu ada 11 produk dari PT Niko. Dan di tahun ini kita dapat bantuan langsung dari Dirjen Perkebunan, khususnya peremajaan kelapa. Nah, peremajaan kelapa ini terdiri dari bibit kelapa dalam yang ada di Halut, terus pupuk organik, ditambah dengan biaya tanam, penggalian lubang, sampai dengan pemupukan itu per orang itu 1 juta lebih sedikit, 1.070.000 kalau tidak salah. Nah, dengan jumlah total anggaran di tahun 2026 saat ini, Kementerian Pertanian memberikan kami 30 miliar. Nah, untuk itu kenapa jalan produksi kita harus masukkan? Karena dalam perjanjian antara Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian dan daerah Pemda dalam hal ini, Pemda Halut, itu harus ada dana sharing 10%. Nah, dengan adanya jalan produksi ini itu sebagai dana sharing untuk mendukung hilirisasi kelapa atau mendukung program kegiatan pemerintah pusat untuk kami di daerah. Nah, itu yang sehingga nanti di tahun depan itu tetap dia berkelanjutan untuk bantuan-bantuan seperti ini. Dan di tahun depan juga kita dapat perluasan areal kelapa itu sebanyak 5.000 hektar juga. Nah, jadi sudah tentu kita harus ada dana sharing untuk mendukung program ini. Kalau tidak, maka di tahun berikut kita sudah mendapat bantuan seperti ini. Jadi kemarin saya sudah melapor langsung ke Pak Bupati untuk kita harus punya dana sharing mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi Pak, dana sharing itu dari 30 miliar itu 10%-nya tanggung daerah ya? Ya, jadi ditanggung daerah lewat jalan produksi mendukung hilirisasi kelapa. Jadi kita punya panjang jalan produksi yang masih terbengkalai, yang belum dibuat itu sebanyak kurang lebih 574 kilo jalan produksi yang belum dibenahi, dan itu sangat-sangat emergensi untuk para petani kelapa kita. Karena kenapa? Saya berharap ini agar supaya petani sudah tidak lewat pengepul dalam hal ini ada pihak ketiga, karena ketika jalan kita sudah buat, terus ada tambahan satu untuk mendukung hilirisasi kelapa, yaitu via bagi para petani kita nanti. Jadi ketika jalan kita sudah buat, kita lengkapi dengan sarana transportasinya, yaitu via. Nah, VR ini ketika mereka sudah memiliki VR, maka petani sudah langsung menjual ke Niko, dalam hal ini Pancang.
Jadi Niko kan dia rencana kurang lebih itu ada 40 unit di Halut. Mereka membangun untuk memperpendek rentang kendali petani untuk menjualnya. Sehingga dengan adanya sarana yang kami siapkan, yang kami berikan nantinya, itu menjadi satu poin, satu nilai tambah bagi petani kelapa kita di Halmahera Utara. Gitu Pak. Pak, jadi untuk memfasilitasi seperti kendaraan Fiat ini, apakah dikhususkan kepada kelompok tani ataukah ke desa? Ya, jadi kalau VR kita khususkan langsung ke kelompok tani. Minimal itu 2 unit atau 2 VR per satu kelompok. Nah, jadi petani itu dalam satu kelompok itu ada 25 orang. Ketika mereka tinggal mengatur jadwal panennya agar supaya VR itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan pada saat bersamaan 10 orang langsung panen. Itu diatur dia punya range waktu untuk panen agar supaya VR itu dapat dimanfaatkan semua anggota. Begitu. Sehingga sudah tidak ada lagi pihak-pihak ketiga atau pembeli yang dijual ke Niko dengan harga yang Niko tetapkan itu, dia punya harga sudah sama dengan pihak ketiga tadi, petani menerima. Nah, itu yang kami selalu berharap semoga program ini dia berjalan lancar agar supaya petani juga merasakan dia punya dampak positifnya. Mungkin itu. Oh iya. Sebelumnya terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta Pak Sekda atas kepercayaan sehingga saya diberi kesempatan untuk dapat memimpin di Kabupaten Halmahera Utara ini, dan saya berharap ke depan untuk lebih baik lagi dalam melayani para petani kita secara umum, petani peternakan, peternak, petani horti, petani tanaman pangan, dan petani perkebunan. Nah, petani perkebunan sini ada beberapa komoditi, kelapa, pala, cengkeh, kakao. Nah, ke semua petani itu kami berharap semoga kita punya daerah ini ke depan dengan adanya masalah finansial daerah, semoga dia cepat membaik agar supaya betul-betul kita melayani petani dengan hati, dan ke depan pasti akan lebih baik. Pesan dan kesan teknis untuk peringatan kegiatan Kabupaten Halmahera Utara untuk di bidang pertanian. Oke, saya ada satu saran dan itu akan saya sampaikan ke pimpinan kami. Kalau boleh nih Halut jadi Kabupaten Kelapa. Nah, itu harapan saya sebagai Kadis Pertanian, karena di tahun-tahun sebelumnya kepemimpinan Pak almarhum Henomo Temo sudah pernah mencetus nomenklatur tersebut sebagai Kabupaten Kelapa Indonesia. Nah, saya berharap ini bisa kembali lagi agar supaya kita punya kabupaten yang ada di Halmahera Utara ini sebagai ikon kelapa Indonesia. Mungkin itu.